Perkenalkan, nama saya Endang Lim Sembiring. Perkenalkan, saya William Paktalis Tangga. Saya Nicole Natasha Berbangun. Saya Smita. Saya Delia Bima Sembiring. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fazal Tarigan. Selamat menyaksikan. Pengertian konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi ialah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi faedah benda atau barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Terima kasih. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri benda konsumsi. Adapun ciri-cirinya itu yang pertama adalah benda-benda yang dikonsumsi adalah benda yang ekonomi atau bisa dibilang dengan untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Contohnya yaitu menghirup udara dan tabung oksigen di rumah sakit, dan yang kedua adalah berenang di kolam hotel. Nah, itu merupakan suatu kegiatan konsumsi karena memerlukan pengorbanan dan tidak secara gratis untuk mendapatkannya. Nah, lain halnya dengan kita menghirup udara segar di alam bebas dan berenang di sungai, karena itu bukan merupakan suatu kegiatan konsumsi karena didapatkan dengan cara gratis. Nah, yang kedua adalah benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah makan buah, naik pesawat, cukur rambut di tempat pangkas rambut, dan mengonsumsi obat-obatan. Nah, yang ketiga adalah manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis secara langsung dan berangsur-angsur. Contohnya itu yang dengan cara berangsur-angsur itu seperti pakaian, sepatu, dan sepeda. Nah, untuk yang langsung habis itu makanan dan minuman. Terima kasih. Menjelaskan pembagian benda konsumsi. Pembagian benda konsumsi atas dasar habis tidaknya suatu benda pada saat dikonsumsi. Benda konsumsi dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Benda yang habis dalam sekali pemakaian, contohnya adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. 2. Benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama. Contoh benda konsumsi kategori ini adalah pakaian, sepatu, tas, laptop, dan telepon genggam. Terima kasih. Kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Contohnya, penyewaan ruangan dan perlengkapan fitness pada sore hari oleh Agus bukanlah untuk tujuan konsumsi, melainkan untuk menghasilkan uang. Kegiatan ini bukanlah kegiatan konsumsi, tapi kegiatan produksi. Terima kasih. Menjelaskan faktor-faktor ekonomi. Yang pertama, tingkat pendapatan. Semakin bertambah tingkat pendapatan seseorang, maka semakin banyak barang yang dia konsumsi. Sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan seseorang, maka semakin sedikit barang yang ia konsumsi. Yang kedua, tingkat harga barang dan jasa. Semakin tinggi harga suatu barang dan jasa, maka semakin sedikit barang yang akan dikonsumsi. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang dan jasa, semakin banyak barang yang akan dikonsumsi. Yang ketiga, ketersediaan barang dan jasa. Meskipun biaya tersedia, jika barang tidak tersedia, maka tidak adalah nilai guna dari suatu barang tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Tentang faktor non-ekonomi. Selain faktor ekonomi, kegiatan konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi tersebut antara lain: 1. Jumlah tanggungan keluarga. Semakin tinggi jumlah tanggungan keluarga, maka semakin banyak pula barang dan jenis konsumsi yang diperlukan. Namun, semakin rendah jumlah tanggungan keluarga, maka makin sedikit pula barang dan jenis konsumsi yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin beragam pula orang-orang di pendidikan memerlukan kebutuhannya seperti membeli buku dan membaca buku. Namun, orang-orang yang tidak berpendidikan, buku bukanlah kebutuhan utamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Faktor yang ketiga adalah tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga mengaruhi konsumsi seseorang. Kebutuhan orang yang tinggal di daerah beriklim dingin akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah beriklim panas. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah dingin menggunakan pakaian tebal, sedangkan orang yang tinggal di daerah panas menggunakan pakaian tidak tebal. Dan yang keempat adalah lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat juga memengaruhi konsumsi seseorang. Contoh nyatanya dalam hal ini dapat dilihat dari segi makanan. Umumnya orang dari suku Jawa suka makanan yang manis, sedangkan orang yang suku Minang suka makanan pedas.
Sementara orang yang beragama Hindu tidak boleh makan sapi, tetapi orang yang beragama Islam boleh makan sapi. Terima kasih. Ialah kegiatan konsumsi merupakan penggunaan suatu barang atau jasa yang bertujuan untuk mengurangi nilai atau faedah dari suatu barang atau jasa. Dengan adanya kegiatan konsumsi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, masyarakat harus tetap bijak dalam menggunakan suatu barang, dikarenakan terdapat barang yang tidak terbarukan atau dapat dikatakan sebagai barang yang terbatas. Oleh sebab itu, konsumen atau pelaku dalam konsumsi harus bijak dan mampu mengontrol diri dalam menggunakan suatu barang maupun jasa. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Dadah!